Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum mata kuliah Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi di acara 4 tentang pemetaan data klimatologi. Jadi pemetaan data klimatologi itu sangat penting karena di sini kita dapat memahami sebaran data secara spasial, parameter iklim seperti curah hujan, suhu, dan beberapa parameter iklim lainnya. Sebagai contoh, peta distribusi curah hujan dapat digunakan untuk perencanaan pertanian, manajemen sumber daya air, dan juga untuk mitigasi bencana seperti kekeringan maupun banjir. Baik, bisa dilihat di modul praktikum masing-masing ya. Di tabel 5 sudah tersedia data curah hujan tahunan, juga ada data shapefile ya, batas administrasi Indonesia, dan link download uh, software QGIS. Jadi harapannya sekarang teman-teman mahasiswa sudah memiliki aplikasinya dan kedua datanya. Kita langsung saja ya ke praktek menggunakan aplikasi QGIS. Bisa di close saja kalau muncul box seperti ini. Warna modul yang tidak dapat terbaca. Baik, ini adalah tampilan software QGIS 3.0. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik new project atau Ctrl N. Kemudian bisa langsung memasukkan data batas administrasi yang sudah tersedia. Jadi yang digunakan dengan format .shp atau shapefile, bisa diklik dan langsung di-drag saja ke aplikasi QGIS-nya. Jadi akan muncul peta batas administrasi Indonesia yang sudah tersedia ya. Baik, langkah selanjutnya untuk mengimport data curah hujan tahunan yang tersedia, yaitu dengan mengklik menu layer, kemudian add layer, dan pilih add delimited text layer atau data CSV yang sudah tersedia, yaitu tinggal dicari saja direktorinya, klik datanya, dan klik kalau sudah terbuka datanya, pastikan datanya terbaca dengan baik, yaitu di sampel datanya ada kolom X, Y, dan data presipitasinya. Kalau sudah, langsung klik add saja, kemudian close, kemudian cek pastikan tampilan data seperti ini ya distribusinya. Baik, langkah selanjutnya yaitu melakukan interpolasi data menggunakan metode IDW ya atau Inverse Distance Weighting. Langkah pertama tinggal cari di Processing Toolbox, cari Interpolation, kemudian pilih IDW Interpolation. Kemudian untuk faktor layernya dicari data rata-rata presipitasi ya, data titik yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian data yang ingin kita interpolasi adalah data presipitasinya. Kemudian jangan lupa klik tanda plus ya, add faktor layernya. Pastikan atributnya adalah presipitasi. Kemudian extensnya kita pilih use canvas extends. Kemudian bisa tentukan outputnya ya. Kita bisa kasih nama IDW presipitasi atau format TIF. Simpan, kemudian kita run saja.
Ya, hasilnya sudah keluar ya. Ini hasil interpolasi data curah hujan yang kita miliki menggunakan metode IDW. Kalau sudah seperti ini, kita dapat mengatur warna ya, agar lebih mudah dipahami dengan mengklik kanan data hasil interpolasi, kemudian klik properties, kemudian di bagian symbology, di under tab-nya diganti single band pseudo color, kemudian langsung aja classify. Sebenarnya ada banyak banget opsi warna ya di coloramnya, tapi untuk Lightroom ini kita pakai warna yang spektral dari merah ke hijau. Kemudian klik classify, kemudian apply, klik OK. Maka data interpolasi curah hujan menggunakan metode IDW sudah kita miliki. Langkah selanjutnya kita interpolasi lagi dengan metode kriging ya. Tinggal di bagian processing toolbox kita cari kriging, kemudian kita pilih yang ordinary kriging saja. Ya, di sini sama ya dengan metode IDW, tinggal cari data yang ingin kita interpolasi, kemudian atributnya, data yang ingin kita interpolasi itu data presipitasi ya. Jangan X dan Y karena itu adalah data koordinat data. Kemudian measure-nya kita pilih standard deviation, kemudian untuk fit-nya kita tentukan nodes, search range-nya kita pakai lokal, number of point kita cari maksimum ya, maksimum. Kemudian untuk search direction kita pilih all directions. Untuk prediction-nya kita boleh simpan filenya ya. Dan untuk yang quality measure-nya kita bisa simpan juga, save to file. Sudah, tinggal run saja. Baik, sudah selesai, kita close panelnya, kemudian langkah yang sama untuk di yang akan kita gunakan adalah di kriging prediction. Jadi ini hasil interpolasi data curah hujan menggunakan metode kriging. Kita klik kanan ya, properties, kemudian di simulasinya kita ganti small band pseudo color, kemudian klik classify dan klik apply dan oke. Jadi ini adalah data interpolasi menggunakan data kriging, dan kalau yang ini adalah hasil dari metode IDW. Setelah kita mendapatkan hasil interpolasi dari metode IDW dan kriging, kita memastikan data hasil interpolasi dapat terlihat dengan baik di batas administrasi lokasi kajian kita. Jadi di sini ada banyak part layer ya, atau hasil kerja kita. Untuk memastikan terlihat, kita rubah pada batas administrasi di bagian bawah, pindah ke bagian atas sendiri, paling atas, diklik saja, kemudian tidak ke atas seperti ini, dan akan terlihat. Kemudian untuk warna kita rubah menjadi transparan agar distribusi curah hujan hasil interpolasi dapat terlihat di seluruh wilayah batas administrasi. Sama caranya kita klik kanan di data batas administrasi, kita klik properties, di symbology-nya, di color-nya kita klik color-nya, kemudian di opacity-nya kita buat full transparan 0%. Klik OK, play dan OK. Maka sekarang sudah terlihat jelas ya di dalam batas administrasi untuk seluruh data interpolasi curah hujannya.
Langkah selanjutnya kita akan membuat layout peta ya, untuk mengekspor peta menjadi format gambar. Caranya klik project, kemudian pilih layout manager, kemudian new from template, nanti layout kita klik create, kita kasih nama misalnya acara 4, dan sekarang kita masuk di layout yang sudah kita buat. Nah, pertama kita add map ya, add new map di menu ini, klik, kemudian kita klik di layar, kemudian di-drag saja di layar, kemudian kalau sudah dengan lebar seperti ini dilepaskan, maka peta akan terlihat di layout. Kemudian caranya kita zoom ya, kemudian caranya kita klik move item content untuk merubah item konten yang di dalam peta, kemudian klik di layar dan kita zoom dengan scroll ke depan ya dengan mouse seperti ini. Kita bisa atur kalau ingin zoomnya dengan interval yang pendek, bisa sambil klik eh, tombol kontrol dan scroll, maka zoomnya akan pelan seperti ini atau intervalnya kecil ya. Baik, mungkin segini ya. Baik, langkah selanjutnya kita tampilkan grid ya, grid pada peta, yaitu dengan klik select item, kemudian di item properties ada grids ya, grids, klik gridsnya, kemudian klik tanda plus atau add new grid, kemudian klik grid 1, kemudian klik modify grid. Kita atur ya koordinat garis lintasan bujurnya atau longitude dan latitude-nya, mungkin dengan 1 derajat ya, klik 1 enter dan klik 1 enter, maka akan muncul garis bujur dan garis lintang pada peta yang kita buat. Untuk playlist stylenya, saya lebih prefer untuk membuat sedikit transparan agar tidak mengganggu visibility peta ya, mungkin 50% ya. Selanjutnya yaitu kita atur frame-nya. Ada banyak opsi seperti zebra nautical, interior text, exterior text, atau interior dan exterior text. Ada garis kecil jadi atas kliknya atau hanya line border. Saya pilih line border saja. Ini bebas ya, teman-teman pilih untuk frame-nya. Kemudian kita draw koordinat ya, menuliskan koordinat di peta bagian atas, bawah, kanan dan kirinya. Tinggal klik saja centang, maka muncul koordinat secara otomatis. Kita harus sesuaikan koordinat di bagian kiri dan kanannya. Di left kita atur ya, jangan horizontal tapi mungkin vertical ascending. Kemudian yang di bagian kanan kita atur menjadi vertical descending. Kalau kita zoom ya, maka akan tertulis seperti ini. Cek lagi, sudah cukup untuk settingan gridnya. Selanjutnya kita menambahkan item panah tanda utara ya, north arrow-nya, klik di menu add item, kemudian add north arrow. Setelah klik kita drag pada peta ya, maka akan muncul tanda panah menunjukkan arah utara. Selanjutnya komponen penting pada peta yaitu ada scale bar
di add item, kemudian kita cari add scale bar, diklik, kemudian kita klik layar dan drag saja, biasanya di bagian bawah. Jadi ini menandakan jarak ini memiliki panjang 100 km. Selanjutnya yaitu komponen penting, yaitu legenda ya. When add item, add legends, klik, kemudian klik udah layar, dan klik dan drag seperti ini. Maka akan muncul legenda. Namun di sini secara otomatis legenda yang dimunculkan yaitu seluruh legenda pada data pada file yang kita buat. Namun jangan khawatir, kita bisa custom legenda yang akan kita tampilkan pada peta, yaitu dengan mengatur uncheck ya, jangan auto update, jangan dulu. Kemudian kita hapus ya legenda yang tidak kita butuhkan, seperti batas administrasi. Kemudian clicking ya, tidak perlu karena sekarang kita menampilkan data interpolasi hasil IDW ya, interpolasi IDW. Dan first distance measuring, kita hapus yang clicking dulu. Kemudian kita hapus data titik ya, data transmisi juga kita hapus. Jadi kita sisakan legenda untuk hasil interpolasi menggunakan metode IDW. Jika namanya belum sesuai, maka kita tinggal di rename saja. Klik pada headernya, kemudian klik rename ya. Diganti menjadi curah hujan, karena ini adalah data curah hujan. Unitnya milimeter per tahun, karena ini adalah data tahunan. Dan klik OK. Dan kita atur di pojok kanan bawah. Ya, kemudian kita export ya. Sebelum kita export, kita harus simpan dulu. Simpan datanya. Misalnya dengan nama cara 4. Kita harus simpan dulu ya. Dengan klik Ctrl S, kita beri nama file yang misalnya cara 4. Kita kembali ke layoutnya, ke tampilan layout yang tadi kita buat ya, dan klik layout. Kemudian kita pilih export as image. Jadi kita ekspor data ini menjadi gambar. Jadi kita ekspor data ini menjadi data gambar. Kita beri nama IDW precipitation ya. Jadi data curah hujan, jadi peta data curah hujan, jadi peta interpolasi data curah hujan menggunakan metode IDW. Kita klik simpan. Kita bisa atur ya lebar dan tinggi gambarnya, kemudian resolusinya. Semakin tinggi resolusi maka semakin tajam. Secara default kita pakai seperti ini aja, kemudian kita klik simpan. Kita cek ya di direktorinya, kemudian kita cek ya di direktorinya di folder yang sudah kita tentukan. Kita buka. Ya, ini adalah peta pertama ya yang kita hasilkan, peta interpolasi data curah hujan menggunakan metode IDW.
Selanjutnya kita kembali ke tampilan worksheet-nya ya, lembar kerjanya. Tadi kita sudah mengekspor ya data curah hujan menggunakan metode IDW. Selanjutnya kita akan mengekspor data interpolasi curah hujan menggunakan metode kriging. Yaitu dengan pertama add dulu data IDW-nya. Sekarang kita cek atau pilih data interpolasi curah hujan dengan metode krigingnya. Dan tampilannya akan seperti ini. Kita simpan ya, kemudian kita kembali ke layoutnya, kemudian klik refresh, maka tampilan otomatis berubah ya, sesuai dengan lembar kerja yang kita kerjakan. Namun jangan lupa kita harus mengupdate legendanya, karena legenda ini merupakan dari hasil interpolasi data curah hujan IDW, sedangkan kita menampilkan data interpolasi curah hujan menggunakan metode kriging. Maka klik auto update. Setelah klik auto update, seperti langkah yang sudah kita lakukan tadi, yaitu kita mengacak lagi auto update-nya, kemudian kita hapus legenda yang tidak kita inginkan. Jadi kita hapus yang IDW, kita sisakan kriging prediction atau hasil interpolasi menggunakan metode kriging. Kemudian kita rename ya, klik filternya, kita rename menjadi curah hujan denominator per tahun. Baik, jika sudah seperti ini, kita putar yang tadi, yaitu klik menu layout, kemudian export as image, kita beri nama ya, kriging presipitasi map. Jadi peta hasil interpolasi curah hujan menggunakan metode kriging. Kita klik simpan, kita klik simpan. Kita cek di direktorinya. Ya, ini peta yang kita hasilkan. Jadi sekarang kita sudah punya dua peta. Langkah selanjutnya yaitu kita merubah layout peta. Kita akan menambahkan beberapa informasi di peta yang akan kita ekspor dengan penambahan nama instansi, logo, kemudian pembuat, pembimbing, dan untuk praktikum ini saya tambahkan kolom pemeriksaan dan nama asisten serta tanggal, serta legenda akan dikeluarkan di bagian kanan di bagian bawah sendiri. Untuk peta jenis ini seringkali digunakan untuk kepentingan printing skala besar, yang mungkin teman-teman sering lihat di kantor dinas atau kantor desa, kecamatan, dan harapannya setelah menguasai ini teman-teman bisa menerapkan pemetaan untuk jenis data apapun ya. Langkah pertama, kita klik peta yang ada di layar layout, kemudian kita klik bagian sisi paling kanan dan kita geser ke kiri. Kurang lebih seperti ini. Kita berikan S ya untuk menulis informasi di bagian kanan. Karena kita sudah merubah besaran petanya, maka akan terjadi perubahan tampilan ya. Kita dapat mengaturnya dengan kita zoom petanya. Ya, mungkin seperti ini ya. Langkah pertama, kita add item,
kemudian kita tambahkan add shape, kita add rectangle, kita klik bagian sini, kemudian kita klik bagian bawah, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengatur leveling objek, kita bisa mengatur posisi objek ya dengan menaikkan legenda. Jadi legenda akan tetap menaikkan legenda, jadi legenda akan tetap terlihat seperti ini. Kemudian kita tambahkan beberapa rectangle ya untuk memisahkan beberapa informasi. Seperti ini, tambah lagi, rectangle lagi, seperti ini, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi. Dan satu lagi. Di bagian paling atas kita akan tuliskan nama instansi ya. Kita add item, kemudian kita tambahkan add label. Kita tuliskan di sini Studi Teknik Pertanian Universitas Parang. Kita atur alignmentnya center, vertical alignmentnya middle. Kita juga bisa pilih fontnya menjadi bold ya. Kalau kurang besar kita bisa besarkan fontnya misalnya menjadi 12 ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan logo ya, add item, add picture, kita klik area untuk pemuatan gambarnya, kemudian kita pilih image source, kita pilih logo instansi di background, kita klik open. Untuk placementnya kita atur middle ya, di bagian tengah. Jika terlalu besar atau kurang proporsional kita bisa atur lagi. Ini seperti ini sudah pas. Kemudian kita tambahkan nama peta ya, peta itu add label, kita tulis peta distribusi curah hujan menggunakan metode IDM. Kita atur line-nya menjadi center tanda. Selanjutnya kita tambahkan identitas pembuat ya, dengan nambah label lagi. Di bagian bawahnya kita tulis dibuat oleh nama, kemudian name. Kita atur
center, dan middle lagi. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan lagi nama pembimbing ya, dosen pengampu praktikum. Bimbing oleh Tatur Center untuk selanjutnya kita tambahkan kolom pemisah dulu ya. Tadi lupa belum menambahkan, tambahkan dulu shape-nya yang rectangle, kemudian kita pisahkan di sini untuk kolom nama koas dan tanda tangan. Kita tambahkan lagi add item, kita label, dituliskan telah diperiksa oleh asisten praktikum nama dan tanggal. Kita rapikan ya biar sedikit sejajar. Jadi nanti ini akan tulis nama oleh koas masing-masing, kemudian tanggal pemeriksaan, serta ini paraf dari masing-masing koas. Setelah selesai, kita klik simpan, kemudian kita ekspor ya. Klik layout, kemudian export as image. Kita klik di clicking ya, karena di peta hasil clicking, kemudian peta kedua, kita klik simpan. Juga untuk kepentingan printing nantinya, teman-teman bisa atur lagi untuk panjang dan lebarnya. Ingat satunya ya, ini adalah pixel, tinggal dicek nanti ingin berapa luasnya, panjang dan lebarnya, 1 cm atau meter, tinggal dikonversi dari pixel ke senti atau pixel ke meter. Kemudian jika ingin lebih tajam pixelnya, tinggal ditingkatkan dpi-nya. Untuk sekarang kita klik simpan saja, kita cek outputnya. Ya, jadi ini peta interpolasi curah hujan menggunakan metode grading yang kita custom layoutnya ya, dengan penambahan nama instansi, logo, penulisan nama peta, pembuat, pembimbing, serta pemeriksa praktikum ya, karena ini untuk keperluan praktikum. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman kerja kita ya. Di sini kita uncek lagi untuk gradingnya dan kita cek atau kita klik checklist di IDW, karena sekarang kita akan menampilkan data hasil interpolasi curah hujan menggunakan metode IDW. Kita kembali lagi ke layout, kemudian kita klik refresh saja, maka otomatis berubah ya. Ini hasil interpolasi IDW, namun kita harus sesuaikan lagi untuk bikinannya, karena adalah legenda dari hasil clicking. Kita klik update lagi, kemudian kita uncek lagi untuk auto update nya, dan kita hapus nama file yang tidak kita inginkan. Kita sisakan untuk yang idenya saja, dan tunggu kita rename. Kita simpan, kita klik layout, kita klik export as image, dan DW Mark 2, simpan, dan klik simpan. Kita cek
Ya, ini output peta interpolasi curah hujan menggunakan metode DW. Jadi 4 peta ya, yang akan teman-teman praktikan gunakan sebagai ACC praktikum ya, yang dapat digunakan untuk satu kelompok atau individu bagi yang dapat mengerjakan sendiri-sendiri ya. Kita cek di multiple praktikumnya. Jadi kita sudah menyelesaikan praktikum ya, kita dapat membuat 4 peta, 2 peta jenis biasa ya, dengan penambahan informasi. Kemudian yang jenis kedua dengan penambahan informasi yang umumnya digunakan untuk kepentingan printing. Jadi praktikum ini teman-teman praktikan sudah mengerjakan tugas pertama dan tugas yang kedua. Untuk yang ketiga tinggal menjelaskan mengapa hasil interpolasi dengan metode IDE dan printing berbeda walaupun menggunakan data input yang sama. Akan menjelaskan kelebihan masing-masing metode interpolasinya. Baik, cukup sekian ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang belum jelas mungkin dapat di playlist videonya atau mungkin dapat menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.